فينا معصيتك في مسجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك صلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك ان تفتح لنا بكل خير وان تجعلنا من اهل الخير وان تفضل عليك بكل خير وان تفضلنا بأولادنا وأنفسنا وأصحابنا من نبي ورسول بوجه ودار وأي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Magetan, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Magetan, dan bersedia kami reportkan kemarin beserta seluruh perangkat desa, dan hari ini terus pelaksanaan lelang di Balai Desa Ngenengan. Juga akan terima kepada seluruh bangsa, lurah, semangat dan sangat pelaksanaan lelang ini untuk ini Bapak Bina kita ini jadi telo yang ini sah gajah ya, kalau gajahnya baru ramai nandurnya sama ini bisa dimakan enggak? Enggak kita bukan kita aku mau makan telur ini gede ini kan dia enggak ada tapi nasi mentah jadi ada kami memang mendisplay hasil bumi dan juga UMKM. Bapak ini ada tema baja dari Genangan, ada jagung dari Banjarnegara, ada tepung ya, ada dari Karangrejo, Banjarnegara, Tersebut karena setelah ini tanah-tanahnya didominasi oleh namanya pabrik gula Bapak. Dan ini juga ada padi dari Desa Jeruk Desa Jeruk karena cukup sekali makan. Ada sukun dari Diripono, spesialis sukun di Diripono. Sebenarnya dari ini Bapak display. Ada buah ada Bapak dari Kabupaten ya. Ada ini yang kanan sampai ya. Buah ada tapi sama ya dari Palembang. Dan kami juga ada berapa kebetulan kecamatan Kaudana banyak berapanya. Ini dari ada bengkel dan berapa yang display. Terus juga di dalam juga ada display berapa. Ada batik sembodong. Kalau batik sembodong sudah pakai banyak dinas instansi. Kami display dalam juga ada juga itu yang banyak itu dan beberapa yang belum lalu dikenal. Kita juga ada kerajinan tas dan satu UMKM. Sarana dan prasarana pasar di Desa Sidorejo, masuknya di pemberdayaan masyarakat desa, kamu susulan program penataan desa, nama program pembangunan sarana dan prasarana pasar desa, volume 1 paket perkiraan anggaran 250 juta, OPD yang dituju DPMD. Gedung Pak Desa Mantep, masuknya di urusan pendidikan, kamu susulan pembangunan sarana dan prasarana sekolah non formal atau kesetaraan, nama program pengelolaan pendidikan volume 1 paket perkiraan anggaran 250 juta, OPD yang dituju di saja untuk usulan daerah talur di Desa Pojok. Lurah tahun ini nanti bisa banyak yang kita realisasi, amin, dan itu mohon izin Bapak serta Lurah Desa kalian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan syukur kepada Allah SWT segala rahmat taufik hidayahnya sehingga alhamdulillah kita semuanya masih berikan kegiatan kesempatan sehingga pada siang yang luar biasa ini
kita bisa silaturahmi di tempat ini yang dikemas dalam rangka musyawarah rencana pembangunan Kecamatan Kaudanan untuk penyusunan RKPD Kabupaten tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat wassalam selalu kita haturkan pujian kita Nabi Abdul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, Musrenbang Kecamatan ini merupakan mekanisme yang harus kita jaga. Mekanisme yang luar biasa dalam rangka untuk menyusun APBD tahun 2024. Jadi berbasis apa? Berbasis usulan yang dimulai dari Musrenbang Des, musyawarah rencana pembangunan desa yang sudah dimulai oleh Bapak Ibu Kepala Desa, lalu dilanjut dengan Musrenbang Kecamatan pada siang hari ini bergilir. Sebenarnya kami dari DPRD walaupun tidak diundang di Camat, jadi sudah ada surat dari Bupati, kami DPRD untuk ikut Musrenbang di setiap kecamatan. Mungkin karena kesibukan teman-teman tidak bisa ikut semuanya. Lalu setelah Musrenbang Kecamatan, kita bawa lagi ke Musrenbang Kabupaten. Dan rangka dalam rangka untuk menyusun KUA PPAS. Jadi KUA PPAS itu kebijakan umum APBD tahun 2024 dan prioritas plafon anggaran si camat. Jadi kalau saya lihat tadi Pak Karas saya sudah lengkap. Jadi ini saya mau 569. Jadi tadi mungkin dilengkapi karena kami kan sebagai bahan dalam rangka pembahasan. Jadi saya akan bahas. Jadi saya akan membawa usulan-usulan ini. Cuma di sini saya contoh nomor 4 pembangunan sarana prasarana pasar desa. Lokasi detailnya ini enggak ada. Jadi lokasi detailnya hanya RT3 RT1. RT3 RT1 desa mana kecamatan mana ini enggak ada kecamatan. Nanti bisa dilengkapi. Jadi lalu nomor 6 itu juga demikian RT8 RT2. Lalu dusun daya desa mana karena dusun itu kan yang kita kenal. Jadi desa mana nanti bisa dilengkapi sehingga saat pembahasan nanti bisa lebih detail dalam pembahasan dalam buat CPS kami dengan Bupati yang diserahkan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Saya kira itu Bapak Ibu momen yang sangat luar biasa ini. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka proses penyusunan APBD tahun 2024. Karena pemerintah daerah tahun ini dan tahun depan itu memang saat-saatnya yang pertama menyusun RPJTD. Jadi rencana pembangunan jangka panjang daerah karena tahun 2024 itu habis. Lalu menyusun RPJMD rencana pembangunan jangka menengah daerah itu 5 tahun sekali. Lalu setiap tahun itu kita susun RKPD yang kita mulai dari Musrenbang Des, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten. Mudah-mudahan proses dan mekanisme ini bisa berjalan, bisa dilaksanakan, dan kemanfaatannya bisa dirasakan oleh semua masyarakat saat ini di Kecamatan Kaudanan, tentunya masyarakat Kecamatan Kaudanan. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Mas Eko, Bupati Kabupaten Magetan, Forkopimda Kecamatan Kaudanan yang hadir, OPD yang hadir dan mewakili Ketua Kopda, Mas Mbak Lurah, Kepala Desa yang hadir, Ibu Ketua PKK, IGD,
tokoh masyarakat, Karang Taruna, dan hadirin yang berbahagia. Saya mukadimah dari yang depan. Yang kedua, saya mohon maaf kalau agak terlambat sedikit karena saya ini kalau nggak pasal itu nggak enak gitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mendengar dan diskusi sedikit tadi sama Pak Rahmat bahwa kebetulan saya dengan begitu banyak saya tadi makanya saya sudah menganalisis ya karena anggaran kita sudah terbatas sehingga perlu diulas-ulas karena papan mana yang paling penting. Bapak Ibu yang kami hormati, jika kalah pentingnya kalau saya lihat tadi yang disampaikan sumber prioritasnya tadi ada sumber prioritas dan usulan desa ya. Tadi jalan usahakan ya. Saya tadi di sini sama jalan usaha tani ini kami berharap begini, nanti kalau jalannya sapi jauh rumah gitu loh. Jadi persoalannya ini kalau jalan sudah bagus, terus orang tani tapi untuk rumah, nah itu lebih jadi susah. Ya, jadi alih fungsi ya ini jadi problem, ya jadi problem di mana-mana. Ya saya lihat, ya, begitu jalannya bagus, aspal halus, harganya langsung naik, ya terus kemudian. Tapi persoalannya manusia itu bermacam-macam. Manusia itu bukan memenuhi kebutuhan, tapi memenuhi keinginan. Nah itu yang membuat kita ini keseimbangan alam ini menjadi terganggu. Itulah ya yang menyebabkan keseimbangan alam ini terganggu sehingga kita harus menjaganya. Ya, saya sekali lagi minta untuk menjaganya. Kemudian kedua, saya juga mengingatkan begini, jangan hanya untuk infrastruktur semua, ya, tetapi juga berpikir yang lain, yang justru nanti memberikan nilai tambah lebih. Jalan usaha tadi antar desa itu kemudian dibangun, ya terus alih fungsi jadi apa? Karena itu tanahnya mesti nanti itu harganya langsung. Langsungnya naik, kemudian jalan jadi rumah. Ya, itu yang harus penjenengan pikirkan. Ya. Mungkin supaya tidak beralih fungsi mungkin Mbak Lurah punya kebijakan misalkan. Oh jalannya walaupun ombak, sing di beton atau nanti dirapat atau dianu jangan lebar-lebar. Mungkin ya penjenengan yang tahu. Ya, kebijakan lokal, kearifan lokal di mana yang dengan nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, panjenengan juga harus berpikir juga di masa depan. Jangan hanya berpikir hari ini. Kita juga harus berpikir masa depan. Untuk RTLH yang nanti tidak bisa diakomodir di sini, ya, maupun pocket dewan misalkan, bisa nanti di pocket dewan di pusat, ya nanti kita diselesaikan lewat program-program. Ya. Dulu ketika saya jadi bupati 7.000 rumah tidak layak. Alhamdulillah sekarang tinggal berapa seperti 4.000-an ya? 4.000-an ya, 3-4. Karena setiap tahun kita ada sekitar 1.000-an rumah tidak layak ini yang kita walaupun stimulan kan ya karenanya ini yang terus kita kemudian juga sumber daya manusia yang tidak kalah pentingnya tadi ya seperti yang saya sampaikan tadi ini kan peningkatan sumber daya manusia yang kita sering lupa ya bahwa dengan demikian ini akan menggerakkan roda ekonomi. Ambil contoh misalkan ya Pak Lurah dan Bapak Ibu yang kami hormati bahwa yang namanya membantu masyarakat itu tidak harus dengan semata-mata saya katakan tanda kutip ya semata-mata memberikan uang tidak. Percuma kita memberikan uang tapi kebijakannya nggak memberikan. Percuma kalau menurut saya.
kebijakannya tidak memihak. Contoh yang paling sederhana, ya saya selalu mengulang-ulang ini. Ya, saya terima kasih. Sekarang ada batik. Ini batik dari mana? Bogor. Ya, jadi Bogor. Tumbuh perajin-perajin batik. Hanya kebijakan saya sederhana aja. Saya lihat, loh kenapa kok pegawai negeri seragam? Karena apa? Saya sebagai bupati, seragam saya setahun ini cuma satu. Loh, oh tiba-tiba satu ya. Setelah saya tanya, ternyata kan beli kita. Ya, kita beli. Setelah beli saya tanya, oh anggaran, pakai anggaran. Oh berarti tender. Oh tender yang mana? Ternyata bukan perambutan kan kalau tender. Ya, karena terbuka, saya tidak menyalahkan defisit. Jadi yang menang adalah orang lain, orang Solo, orang Pekalongan. Terus saya bilang, janganlah kita mau hemat anggaran juga nanti bisa untuk hal-hal seperti ini yang loh gimana Pak? Udah nggak usah seragam aja. Loh kok nggak seragam? Ada pergub loh Pak. Peraturan bupati itu bukan kitab suci. Kalau kitab suci nggak bisa diubah. Tetapi kalau peraturan bupati itu bisa diubah sesuai dengan kepinginan kita. Apa yang kemudian cara semudah? Sekarang nggak usah seragam, bebas sekarang tapi batik khas Madura. Dulu hanya 7 perajin, sekarang sudah 50 lebih perajin. Tanpa kita, ya. Tetapi masyarakat tumbuh sendiri dengan ya, kemarin saya main di salah satu perajinan anak muda ya, di Takaran. Saya lihat kreatif ya. Senang saya lihat anak-anak ya, kemudian kreatif, kemudian seperti ini. Kemudian Pak Bupati misalkan selama jadi Bupati moratorium untuk modern. Kenapa? Karena kebijakan saya sesuai dengan jurnal penelitian bahwa satu toko modern itu mematikan toko kelontong lebih dari 10 satu itu. Oleh sebab itu sejak saya jadi Bupati, kemudian saya moratorium sebentar. Kemudian saya didatangi kemarin oleh manajemennya toko modern. Oke, saya mau asal miliknya masyarakat. Saya sudah tawarkan ke bersama-samanya. Tolong kepala desa yang rumahnya di pinggir kantornya di pinggir jalan, ya. Imbreng itu kalau bahasa saya itu urunan di anggarannya. Membuat toko modern, ya. Kemudian nanti saya izinkan, ya. Supaya yang memilih kita, bukan seorang per orang. Tapi yang memiliki budaya itu sudah saya katakan. Pasar juga gitu. Saya bilang, ayo pasar, awakmu bergabung. Dan. Itulah yang kemudian ya, yang kebijakan itu harus memihak rakyat. Percuma kalau kita misalkan membantu, tetapi kebijakan kita tidak pro rakyat. Itulah yang menurut hemat saya. Itu harus jadi pikiran kita mengambil kebijakan. Oleh sebab itu saya di mana-mana, ya semuanya yang di ruang ini, saya mengingatkan termasuk pada diri saya. Ya, senyampang kita semua ini ditakdirkan untuk mengambil kebijakan. Mari kita gunakan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kita, supaya kita tidak nyesel nantinya. Setelah nanti kita semua tidak pensiun, bahwa ditanya apa yang harus dilakukan dulu, justru sebaliknya, bukan hal yang positif yang ditanamkan, yang baik-baiknya untuk kepentingan masyarakat luas, sehingga kepentingan masyarakat menjadi aktor utama yang menjadi tujuan kita dan negara dan pemerintahan, dan kita dipercaya oleh masyarakat untuk mengambil. Demikian dari kami. Selamat berlomba berdiskusi. Monggo saya akan menampung. Maaf saya keselet. Saya akan menampung, kemudian nanti hal-hal yang penting ya yang menjadi perhatian panjenengan akan kami coba eksekusi
sehingga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Ada kurang lebihnya, mohon maaf, nyuwun duka ingkang kathah, nyuwun samudra dugi pakan sami, nyuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kupon, balik kupon deh. Kalau dipoles gitu kan nanti dulu kasangan juga gitu. Saya waktu kuliah masih perajin kayak gitu-gitu. Ditambahi yang lain gitu ya, bagus. Nah, iya, diajari caranya caranya apa itu, caranya bakarnya. Kan seniman-seniman. KBD tahun 2024 itu kan mulai sekarang sudah dimulai dengan desa, kemudian kecamatan, nah nanti dibawa ke tingkat kabupaten. Kita tahu bahwa anggaran itu kan terbatas, oleh sebab itu dimusyawarahkan mana yang disepakati, mana duluan, dan saya juga tadi mengingatkan kita jangan terjebak misalkan hanya selalu membangun infrastruktur terus gitu ya, tetapi juga peningkatan sumber daya manusia. Contohnya yang itu tadi aja, gerabah dari desa Tulung itu ya, itu didatangkan aja ahlinya dari dari Kasong ya, itu akan lebih bagus. Jadi nilai tambahnya akan berlipat kan gitu. Ya. Jadi pesan-pesannya salah satunya biar meningkatkan mempercepat. Contohnya begini ya, Mas Beni. Dulu saya waktu masih muda ya, jadi temanten baru gitu, ya sudah punya anak ya. Istri saya tuh kalau ke kantor naik sepeda. Kemudian saya sebagai suami kan ingin ya istri saya enak, enggak terlalu capek walaupun dekat ya. Saya dan gaya gitu ya. Waktu itu belum gemuk gitu ya. Ya, terus ada Vespa tahun 80-an itu kan kecil ya, model kecil. Kemudian saya diskusi sama ibunya, beli Vespa apa sekolah. Kemudian setelah saya berdiskusi, kemudian saya beli, karena maaf ya istri saya kan waktu itu usianya masih sangat muda. Saya bilang, kalau tuku Vespa, awak dia gak bisa sekolah. Tapi kalau sekolah, insya Allah kalau kita karirnya bagus, ya dari hasil itu kemudian bisa beli Vespa, kan gitu, pilih mana? Akhirnya beli Vespa, sekolah. Jadi kita tetap berpuasa sekitar 3-4 tahun sekolah, ya. Jadi saya selesai, kemudian alhamdulillah karirnya jadi bagus, kan kita bisa beli Vespa. Ya kan? Jadi kata kuncinya bijaksana dalam mengambil keputusan. Iya, mengambil kebijakan yang paling urgen dan memberi nilai tambah multiplier efeknya yang paling besar. Oke, siap. Terima kasih Pak. KPD tahun 2024. Terima kasih kami sampaikan kepada Bupati Magetan dan seluruh tamu undangan atas kehadiran, perhatian dan partisipasinya. Selamat siang dan wassalamualaikum. Acara ini akan dilanjutkan dengan musyawarah bersama yang akan dipimpin oleh Camat Kawedanan.